Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi LAN card dan kabel UTP, RJ45 dan fiber optik. Yang beranggotakan Silvi Azusrianti, NPM 57, Sofiatul B, NPM 58, Syahrani Ratnaswari, NPM 62, Elwis Gates HP, NPM 63. Apa saja yang akan dibahas, yaitu deskripsi, fungsi, cara kerja, perkembangan merek, dan tipe hingga saat ini. Harga juga implementasi. Yang pertama yaitu LAN card. Apa itu LAN card? LAN card sering juga disebut dengan NIC atau Network Interface Card, Internet card atau kartu jaringan. Merupakan perangkat keras jaringan yang berkartu digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna melakukan pertukaran data. Fungsi LAN card sebagai pengontrol aliran data antar komputer dalam suatu jaringan. 2. Menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk bit yang dimengerti oleh komputer. 3. Mempersiapkan data dari komputer agar dapat ditransfer atau dikirim ke komputer lain agar berjalan melalui media penghubung. Cara kerja LAN card. LAN card bekerja dengan membukakan pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. LAN card tak hanya dengan membukakan pintu bagi masing-masing komputer yang terhubung, tapi juga memberi jalan keluar atas aliran data antar komputer. Perkembangan LAN card. LAN card ISA. LAN card ISA merupakan LAN card yang pertama kali diciptakan. Ciri dari ISA adalah konektor outputnya support untuk PNC dan RJ45. Contoh mereknya yaitu Tricom, Realtek, Intel, dan lain-lain. Harga rata-rata LAN PCI. LAN PCI ini merupakan pengembangan untuk menggantikan jenis LAN card ISA. Diproduksi pada tahun 1992 dan masih banyak digunakan hingga sekarang. Contoh mereknya yaitu Tricom, Realtek, D-Link, TP-Link, Intel, dan lain-lain. Harga rata-ratanya yaitu 35 sampai 450.000. Selanjutnya adalah PCI Wireless LAN Card. Wireless LAN adalah ekstensi ke jaringan kabel atau alternatifnya. Bisa mencakup area dengan ukuran mulai dari kantor kecil hingga kampus besar. Contoh mereknya yaitu TP-Link, D-Link, dan lain-lain. Harga rata-ratanya yaitu 150.000. LAN card USB. LAN card USB memudahkan penggunaan LAN card dalam jaringan komputer karena jenis ini bisa dipasang dan dilepas cukup ditancapkan pada port USB. Contoh mereknya yaitu Logitech, Fujitsu, D-Link, dan lain-lain. Harga rata-ratanya yaitu 30 sampai 600 ribu rupiah. Wireless adapter atau wireless USB. Wireless USB adalah teknologi yang memanfaatkan port USB komputer untuk jaringan NIC kabel. Menggunakan wireless USB dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan kabel panjang agar perangkat dapat digunakan. Contoh mereknya yaitu Linksys, TP-Link, dan lain-lain. Harga rata-rata yaitu 30.000 sampai 150.000 rupiah. Cardbus atau PCMCIA. Jenis ini merupakan salah satu bentuk di antara kartu memori pertama yang berkembang jenis dan modelnya. Kini dipakai khusus sebagai perangkat koneksi pada notebook dan digunakan untuk kartu jaringan nirkabel dan wireless. Contoh mereknya yaitu Linksys, TP-Link, dan lain-lain.
Harga rata-rata yaitu Rp30.000 sampai Rp150.000. Yang terakhir adalah Express Card. Express Card adalah antarmuka untuk menghubungkan perangkat peripheral ke komputer. Manfaat utama Express Card dibandingkan kartu PC adalah lebih banyak bandwidth-nya. Contoh mereknya yaitu SanDisk, Dell, OEM, dan lain-lain. Harga rata-rata Rp200.000 sampai Rp350.000. Untuk yang kedua, materi kedua ini yaitu kabel UTP. Kabel UTP yaitu kabel tembaga yang banyak digunakan dalam industri komputer dan telekomunikasi sebagai kabel Ethernet dan kabel telepon. UTP ini termasuk jenis kabel yang paling umum dan sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Kemudian fungsi kabel UTP yaitu diantaranya menghubungkan komputer dengan komputer lain, menghubungkan komputer dengan hub atau switch, kemudian menghubungkan router dengan hub atau switch. Yang keempat ada membuat USB extender, dan yang kelima ada membuat ekstensi kabel printer. Perkembangan kabel UTP. Terdapat 9 perkembangan kabel UTP yang dimulai pada tahun 1983 pada kategori pertama. Setiap kategori tersebut menunjukkan kualitas dan jumlah kerapatan limitan pair-nya. Semakin tinggi kategorinya, semakin rapat limitannya. Merek kabel UTP dan harganya. Untuk merek dan harga yang kami cantumkan ini merupakan merek yang paling terkenal, dan harga tersebut merupakan harga dalam satu box. Dalam satu box biasanya diisi kabel UTP dengan panjang 305 meter. Di antaranya yaitu Belden, Panduit, AMP, kemudian Systimax, kemudian Netfill, dan LS Simple. Kabel UTP berdasarkan susunannya. Untuk pemasangan kabel UTP terdapat dua jenis pemasangan yang umum digunakan pada jaringan komputer terutama LAN, yaitu strike cable yang sebelah kiri dan crossover cable. Kabel strike atau yang sebelah kiri merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dan ujung lainnya. Kabel strike ini menghubungkan dua device yang berbeda, misalnya PC dengan switch. Kemudian yang sebelah kanan yaitu kabel crossover yang memiliki susunan menyilang atau cross dan digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, misalnya PC dengan PC atau switch dengan switch. Materi yang selanjutnya yaitu RJ45. Nah, nama atau penyebutan RJ45 sendiri merupakan singkatan dari Register Jack yang merupakan penyebutan standar dari skema Universal Service Ordering atau USOC dari sistem Bell pada tahun 70-an yang digunakan untuk koneksi telepon. Sedangkan angka 45 sendiri hanya mengacu pada jumlah standar antarmuka. Nah, konektor RJ45 ini merupakan penghubung atau konektor kabel Ethernet atau bagian di jaring komputer yang digunakan di dalam jaringan. Kita bisa menemukan konektor RJ45 ini di kabel UTP ataupun kabel STP. Nah, untuk bagian-bagian dari setiap konektor RJ45 ini dia memiliki 8 pin. Itu artinya kabel yang menggunakan konektor RJ45 ini mempunyai 8 kabel yang terpisah dengan warna yang berbeda sesuai yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Syahrani.
Kemudian ini fungsi dari RJ45 sendiri, yaitu digunakan untuk menghubungkan konektor LAN dengan pusat jaringan. Juga memudahkan kita ketika ingin melakukan pergantian pesawat telepon maupun ingin pindah-pindah kabel maupun mencabutnya tanpa khawatir terkena sengatan listrik. Kemudian ada perkembangan dari RJ45 sendiri, yang RJ pertama kali diperkenalkan oleh Bell System pada tahun 70-an, dan ada standar yang ada itu RJ11, RJ14, RJ21, RJ25, 45, 48, dan lain-lainnya. Nah, karena RJ ini memiliki banyak tipe, namun yang sering kita gunakan adalah RJ11 dan RJ45 seperti yang kita bahas saat ini, yaitu RJ45 yang merupakan konektor standar untuk jaringan lokal atau LAN. Nah, kemudian untuk cara kerja dan penggunaannya sendiri, ada yang step pertama yaitu mengelupas bagian luar kabel UTP sepanjang kira-kira 2 cm. Kemudian langkah kedua yaitu mengurutkan dan merapikan sesuai dengan tipe strike ataupun tipe cross. Yang langkah ketiga yaitu memotong rapi ujung kabel secara bersamaan sedemikian sehingga ujungnya berjajar dengan rata. Kemudian langkah yang keempat yaitu masukkan ujung kabel UTP tadi ke dalam konektor RJ45, pastikan urutannya benar sesuai dengan jalur-jalur yang sudah disediakan di dalam konektor tadi, dan pastikan ujung masing-masing kabel sudah mentok di bagian dalam konektor RJ45. Itu maksud saya di poin nomor 3 ya. Nomor 4 yaitu memasukkan konektor RJ45 yang sudah terpasang di kabel UTP tadi ke salah satu mulut tang crimping untuk menekan bagian pangkal konektor dengan bagian tang crimping yang bertujuan untuk membuat pin-pin yang ada di ujung konektor tersebut menancap di masing-masing kabel. Kemudian ada macam-macam merek dari konektor RJ45 sendiri, yaitu ada merek Belden, Comscope, AMP, dan tentunya masih banyak lagi merek yang lain yang dibanderol dengan harga sekitar 85.000 sampai dengan 95.000 sesuai dengan brand tersebut. Yang selanjutnya yaitu fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Diameternya 120 mikrometer yang lebih kecil dari rambut manusia. Fiber optik ini merupakan media transmisi tercepat, download atau upload mencapai 1 gigabit per second, pengiriman data menggunakan cahaya, dan jangkauan jarak transmisi lebih jauh dari kabel tembaga. Bagian-bagian dari fiber optik ada core, cladding, coating, string member, dan outer jacket. Selanjutnya, fungsi dari fiber optik sendiri yang pertama, menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Yang kedua, memandu gelombang cahaya sehingga dapat mengirimkan informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Yang ketiga, serat fiber optik bisa mengirimkan data lebih cepat dan akurat. Cara kerja dari fiber optik. Prinsip kerja dari fiber optik tidak lepas dari transmitter dan receiver. Pada prosesnya, efisiensi fiber optik dipengaruhi oleh kemurnian bahannya. Semakin murni, maka penyerapan cahaya semakin sedikit, sehingga pantulan cahaya yang didapatkan tinggi dan kecepatan transmisi akan berkecepatan tinggi. Prosesnya yaitu yang pertama sinyal cahaya. Jadi yang merambat cahaya bukan listrik, memakai kaca karena untuk perpindahan data dan transmisi. Selanjutnya pembiasan. Cahaya akan dibiaskan lalu dipantulkan sampai berpindah satu posisi ke posisi yang lain. Selanjutnya transfer, memastikan data yang masuk sama dengan data yang keluar, kemudian meneruskan ke kabel lainnya. Selanjutnya ini merupakan video konversi dari fiber optik itu sendiri. Sistemnya terdiri dari transmitter yang mengolah dan mengkodekan sinyal cahaya, serat optik untuk menyalurkan sinyal cahaya, dan receiver untuk mengkode pulsa cahaya dan mengembalikannya ke bentuk digital. Perkembangan dari fiber optik dari generasi 1 sampai generasi ke-6. Generasi 1 tahun 1975, sistemnya masih sederhana, kapasitas transmisi mencapai 10 gigabit kilometer per second. Untuk generasi kedua, mulai 1981, ukuran teras diperkecil menjadi mode tunggal, transmitter diganti dengan diode laser, kapasitas transmisi 100 gigabit kilometer per second.
Lalu untuk generasi ketiga mulai 1982, penyampurnaan pembuatan serat silika dan chip diode laser, kapasitas transmisi mencapai beberapa ratus gigabit kilometer per second. Selanjutnya generasi keempat mulai 1984 menggunakan modulasi frekuensi, namun perkembangannya masih terhambat. Untuk generasi kelima, mulai 1989, perkembangan penguat optik, sinyal gelombang tidak perlu diubah ke listrik dahulu, dan kapasitas transmisi sudah mencapai 50.000 GB kilometer per second. Yang terakhir, generasi ke-6 hingga sekarang, yaitu menetralisir efek dispersi dan tingkat kesalahan yang ditimbulkan jauh lebih kecil. Selanjutnya ada tipe-tipe dari fiber optik itu sendiri, ada tight buffer, breakout kabel, aerial kabel, armored kabel, low smoke zero halogen, hybrid, and composite kabel. Macam merek dan harga dari fiber optik. Yang pertama ada Simplex SM dengan harga 32.500 per meternya, Duplex SM dengan harga 50.000 per meternya. Ada Precon Dropcon One Core 100 meter dengan harga 150.000. Selanjutnya Netfield dengan harga 31.500 per meternya. Dan Schneider Electric dengan harga 50.600 per meternya. Selanjutnya ada implementasi dari LAN card, kabel UTP, RJ45, dan fiber optik. Di sini kami mengambil kasus menghubungkan PC CCTV di ruangan kepala shift dengan PC CCTV ruang operasional WTP. Jadi yang pertama, PC CCTV di ruangan kepala shift ini dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel UTP yang telah dipasangnya. Di dalam switch tersebut terdapat LAN card yang digunakan untuk menerima data dari komputer lalu diterjemahkan dalam bentuk bit yang bisa dimengerti komputer. Selanjutnya, switch ini dihubungkan dengan konverter MC111CS dengan menggunakan kabel UTP yang mengirimkan electrical sinyal. Electrical sinyal ini ditangkap oleh transmitter lalu diubah menjadi optical sinyal. Lalu konverter MC111CS ini dihubungkan dengan konverter MC112CS dengan menggunakan fiber optik dengan mengirimkan optical sinyal tersebut. Lalu optical sinyal itu ditangkap oleh receiver dan diubah lagi menjadi electrical sinyal. Lalu konverter MC112CS ini dihubungkan lagi ke switch dengan menggunakan kabel UTP dan switch kemudian dihubungkan ke PC CCTV ruang operasional WTP dengan menggunakan kabel UTP. Jadi komponen dari LAN card dan kabel UTP, RJ45, dan fiber optik ini saling berhubungan dan tentunya masih memerlukan media yang lainnya seperti switch dan juga converter. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila ada pertanyaan bisa disimpan dahulu dan bisa ditanyakan pada saat tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.